Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to podcast LP2M Macarita. Bersama saya Zahra Aulia Ilham. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa menginspirasi tentunya bagi kaum muda generasi Z di lingkungan mahasiswa. Nah, agar lebih akrab dengan narasumber kali ini, kita tanya-tanya dulu. Halo kakak, apa kabar? Ya, halo. Boleh perkenalkan namanya kak, semester berapa dan dari program studi mana? Nah, baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mustaqim dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Kebetulan semester sekarang adalah semester 8. Terima kasih. Masya Allah, Kak Mustaqim, Dik. Iya. Kak, dengar-dengar kakak kan ini sebagai peraih 7 medali emas pada ajang kompetisi sains nasional tahun 2026. Iya. Sebagai penerima medali emas, 7 medali emas nih Kak. Apa sih perasaan kakak? Bagaimana perasaan kakak? Nah, baik, terima kasih. Terkait dengan perasaan saya, pasti perasaan bangga terhadap diri sendiri karena sudah mendapatkan medali emas. Kemudian merupakan suatu kebanggaan juga karena saya sudah keluar dari zona nyaman saya, di mana biasanya keseharian saya hanya sibuk bermain game, kemudian kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat lah, begitu. Kalau bisa dikatakan dari awal atau diceritakan dari awal, bagaimana sih langkah-langkah kakak sebelum mengikuti kompetisi ini, atau berawal dari coba-coba aja dulu kayak coba-coba deh. Ya, terkait dengan awal mulanya, sebenarnya saya hanya, ya betul yang dikatakan bahwasanya saya awalnya hanya mencoba-coba karena saya melihat teman-teman berprestasi juga, itu yang membuat saya termotivasi juga untuk berani mencoba, karena saya yakin bahwasanya ketika teman-teman bisa melakukan sesuatu dan mendapatkan prestasi, saya yakin bahwa saya juga bisa seperti teman-teman, dengan catatan saya mau belajar dan berani mencoba suatu hal yang baru, seperti itu. Oh, sangat luar biasa ya Kak, bisa memotivasi kata-katanya. Tapi sedikit kepo nih Kak. Ya. Kan kakak semester 8. Ya. Terus kalau didengar kata 7 medali emas itu kayak luar biasa banget begitu. Apa sih tips-tips atau langkah-langkah yang kakak lakukan? Karena kalau semester 8 itu pasti agak menumpuk pikiran. Tapi kakak bisa berhasil dapat 7 medali emas. Bisa mungkin dikasih tips? Nah, terkait dengan tips untuk kenapa saya bisa mendapatkan suatu penghargaan tersebut, mungkin tipsnya adalah kita bisa membagi waktu, di mana kita membuat skala prioritas lah, di mana kita membuat tabel, di mana jadwal kegiatan-kegiatan kita hari ini kita jadwalkan mana kegiatan yang urgent, yang lebih penting, kemudian yang tidak penting, dan ada yang penting dan mendesak. Kita buat skala prioritas, kemudian kita perbanyak membaca dan membuka referensi-referensi terkait soal yang akan kita kerjakan nantinya di Olimpiade itu. Oke. Nah, kakak kan sebagai peraih 7 medali emas nih. Ya. Kira-kira kakak puas tidak dengan hal itu? Atau masih mau mencoba hal baru lagi di bidang lain atau bidang yang sama? Nah, kedepannya saya akan terus mencoba, kemudian saya akan lebih mencari lagi, menggali lagi potensi saya, apa yang bisa saya sumbangkan atau sumbangsikan kepada kampus tercinta kita ini. Insyaallah. Agar sekiranya orang-orang juga akan tertarik untuk bergabung di kampus kita ini. Luar biasa, Masya Allah. Kira-kira Kak, bagaimana langkah-langkah apa yang Kakak ambil untuk
kan tadi kakak bilang Ya, menyumbang, iya. katanya menyumbang. Langkah-langkah apa yang kakak ambil untuk dapat merealisasikan hal tersebut? Nah, tentunya ketika ingin berprestasi dan eh, memberikan prestasi untuk kampus kita, eh, langkah yang saya tempuh juga, saya aktif berorganisasi. eh, Mulai dari awal, saya awal-awalnya itu terjun ke dunia HMPS, kemudian saya aktif juga di Dema Fakultas Tarbiyah. Kemudian saya diamanahkan juga di kampus ini sebagai ketua Porkim, Forum Riset dan Karya Ilmiah Mahasiswa. Dan selanjutnya saya menjabat juga di eh, Dema Institute ya in Parepare. Saya menjabat, alhamdulillah saya diamanahkan sebagai eh, wakil Menteri Pendidikan. Wow, Masya Allah. Sangat-sangat menginspirasi ya cerita dari kakak Mustaqim ini. Tapi dari obrolan yang panjang tadi kak, ada satu yang lupa saya pertanyakan. Apa tuh? Kan ini 7 medali emas Iya. lah. Kira-kira ini 7 medali emas dalam kategori apa saja? Nah, terkait kategorinya itu ada beberapa kategori, termasuk bahasa Indonesia, kemudian ekonomi, akuntansi, apa lagi ya? Agak lupa ceritanya. Nah, Kak, sedikit kepo lagi nih, Kak. Kan untuk mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa itu pasti ada tantangan di dalamnya. Nah, kira-kira tantangan apa sih yang Kakak hadapi selama proses itu dan bagaimana sih cara Kakak mengatasinya? Nah, terkait dengan tantangannya, itu saya sedikit kesulitan karena di samping mengikuti kegiatan ini, saya juga kan sudah semester 8, yang itu dimana kita sudah dituntut untuk secepatnya menyelesaikan tugas akhir itu. Nah, adapun cara saya untuk tetap bisa mengikuti kegiatan ini, itu di jauh-jauh hari saya membagi waktu saya untuk belajar, untuk men-searching terkait soal-soal yang berkaitan dengan uh, uh, Olimpiade Sains yang akan saya lakukan, saya ikuti. Saya membuka referensi-referensi di internet terkait dengan contoh-contoh soal yang akan saya kerjakan nantinya, seperti itu. Nah kakak sekarang semester 8 nih. Iya. Terlebih lagi kakak juga lumayan aktif di berbagai organisasi kampus. Kakak juga jadi ketua. Nah pasti dalam proses itu pasti ada yang namanya lemah, letih, lesu, dan capek lah kak. Nah apa sih yang kakak lakukan agar perasaan-perasaan seperti itu hilang atau tips-tips biar tidak mengalami hal seperti itu? Nah, terkait dengan perasaan lelah, kemudian capek, itu merupakan manusiawi lah. Tapi ketika saya merasakan hal tersebut, saya pasti langsung teringat lagi terkait dengan tujuan saya ke sini, yaitu untuk menyelesaikan studi saya. Kemudian setelah menyelesaikan studi, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Masya Allah. Dan terlebih lagi di keluarga saya merupakan keluarga ibu dan bapak saya merupakan lulusan pertama yang semoga saya bisa menyelesaikan studi saya yang pertama. Iya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sepertinya kita sudah berada di penghujung Iya. acara kali ini. Terima kasih banyak untuk Kakak Mustaqim yang sudah membagikan kisah inspirasi, cerita, dan pengalamannya yang semoga bisa memotivasi dan menginspirasi siapapun yang menonton podcast kali ini. Nah, dari cerita kakak bisa disimpulkan atau menarik sedikit kesimpulan bahwa setiap proses, setiap prestasi yang didapat itu pasti tidak instan, tapi ada proses panjang yang dilalui, entah itu nangis-nangis, bahagia dan lain sebagainya. Betul begitu kak? Iya, betul. Dan saya rasa juga semua orang itu pasti memiliki peluang yang sama
semua orang pasti memiliki peluang yang sama walaupun di bidang yang berbeda. Betul Kak? Iya. Dan mungkin cukup sekian bincang-bincang sore kali ini. Saya Zahra Aulia Ilham mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.